Bayangkan sebuah tanah retak, daun menggulung, udara panas seperti membakar perlahan kehidupan yang ada di dalamnya. Musim kemarau, bagi sebagian orang ini adalah pergantian musim, tapi bagi petani ini adalah ujian hidup dan mati tanaman. Dan di titik inilah banyak orang melakukan kesalahan terbesar. Mereka menambah pupuk, tapi justru mempercepat kematian tanaman. Kenapa bisa begitu? Karena tidak semua pupuk cocok untuk musim kemarau. Pada video kali ini, kita akan membongkar kenapa pupuk biasa bisa jadi racun di musim kering, jenis pupuk yang justru menyelamatkan tanaman, dan strategi tersembunyi yang jarang dibahas bahkan oleh petani berpengalaman. Ini bukan sekedar teori, ini adalah pemahaman yang bisa mengubah cara kamu melihat tanah selamanya. Saat musim kemarau datang, yang berubah bukan hanya air, yang berubah adalah seluruh sistem kehidupan di dalam tanah. Tanah bukan benda mati, tanah adalah ekosistem. Di dalam satu genggam tanah, ada miliaran mikroorganisme seperti bakteri, jamur, protozoa, dan makhluk mikro lain yang bekerja tanpa kita sadari. Mereka adalah pabrik pupuk alami. Tapi saat kemarau datang, air menghilang, suhu naik drastis, dan aktivitas mikroba turun drastis. Disinilah masalah dimulai, karena sebagian besar pupuk, terutama pupuk kimia, bergantung pada air untuk bisa diserap tanaman. Tanpa air, pupuk tidak larut, akar tidak aktif, dan yang terjadi adalah penumpukan garam di dalam tanah, akar terbakar secara perlahan, dan tanaman stres bukan tumbuh. Inilah yang disebut banyak orang sebagai pupuk bikin tanaman mati di musim kemarau. Padahal bukan pupuknya yang salah, tapi waktunya, jenisnya, dan cara aplikasinya. Ada satu kesalahan yang hampir selalu terjadi, yaitu menambah dosis pupuk saat tanaman terlihat lemah. Logikanya sederhana, tanaman lemah butuh nutrisi, lalu tambah pupuk. Tapi di musim kemarau, logika ini justru sangat berbahaya. Kenapa? Karena dalam kondisi kekeringan, akar tanaman tidak dalam mode menyerap, tapi dalam mode bertahan hidup. Bayangkan kamu sedang dehidrasi parah. Apakah kamu butuh makanan berat? Tidak, kamu butuh air dulu. Tanaman pun juga sama. Dan inilah kesalahan kedua, yaitu menggunakan pupuk dengan kandungan nitrogen tinggi. Nitrogen memang membuat tanaman hijau, tapi di musim kemarau, nitrogen bisa memicu pertumbuhan dan berlebihan, penguapan air lebih cepat, dan pada akhirnya dehidrasi ekstrim. Tanaman terlihat hijau, tapi sebenarnya sedang sekarat pelan-pelan. Kalau kita ringkas semua ilmu ini ke dalam satu prinsip sederhana, pada musim kemarau, tujuan utama bukan menumbuhkan, tapi mempertahankan kehidupan. Dan dari sini muncul strategi utama. Yang pertama yaitu fokus pada kesehatan akar. Akar adalah segalanya. Kalau akar hidup, tanaman punya peluang hidup. Kalau akar mati, sama dengan selesai. Maka pupuk terbaik saat kemarau adalah yang tidak panas, tidak meningkatkan suhu tanah. Lalu yang kedua, tidak tinggi garam. Dan yang terakhir, mendukung mikroba tanah. Contohnya, pupuk organik matang, seperti kompos, pupuk kandang fermentasi, pupuk hayati yang mengandung mikroba, lalu humic acid atau fulvic acid. Kenapa ini penting? Karena bahan organik bisa menahan air lebih lama, menurunkan suhu tanah, dan menjadi rumah bagi mikroorganisme. Lalu strategi kedua yaitu gunakan pupuk cair, bukan padat. Di musim kemarau, air adalah segalanya. Pupuk cair lebih mudah diserap karena tidak butuh banyak air untuk larut, bisa langsung masuk ke jaringan tanaman. Lalu untuk aplikasi terbaiknya, semprot daun, yaitu di pagi atau sore hari. Yang kedua, siram ringan ke akar dengan dosis kecil. Lalu strategi ketiga yaitu kurangi dosis dan tambah frekuensi. Ini strategi yang sering diabaikan. Daripada sekali banyak, lebih baik sedikit tapi rutin. Kenapa? Karena tanaman tidak kaget dan tanah tidak mengalami lonjakan garam. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang lebih dalam, yaitu sesuatu yang jarang dibahas, bahwa tanah itu hidup dan punya memori biologis. Tanah yang sering diberi pupuk kimia berlebihan, lama-lama kehilangan kemampuan alaminya. Ibarat manusia yang terus minum suplemen, tapi lupa cara makan makanan alami. Pada musim kemarau, tanah seperti ini akan kolaps. Kenapa? Karena dia tidak punya sistem cadangan, dan sebaliknya, tanah yang kaya bahan organik akan bertindak seperti spons, yaitu menyimpan air, menjaga kelembapan, dan melindungi akar dari panas ekstrim. Inilah alasan kenapa petani yang fokus ke tanah sehat lebih tahan terhadap kemarau dibanding yang hanya fokus pupuk instan. Dan disinilah rahasia sebenarnya pupuk terbaik bukan yang paling mahal, tetapi yang membuat tanah tetap hidup. Kalau kamu ingin langsung praktik,
Ini strategi yang paling efektif. Yang pertama yaitu gunakan mulsa seperti jerami, daun kering, dan lain-lain. Hal ini digunakan untuk menahan air dan menurunkan suhu tanah. Lalu yang kedua yaitu aplikasikan pupuk organik cair 1-2 minggu sekali, yaitu fokus ke mikroba dan akar. Yang ketiga yaitu tambahkan humic acid atau pupuk hayati untuk menghidupkan kembali tanah. Lalu yang keempat, kurangi pupuk kimia hingga 50-70% saat kemarau. Lalu yang terakhir, siram di waktu tepat, yaitu pagi atau sore hari. Musim kemarau tidak pernah benar-benar menjadi musuh. Ia hanya menguji apakah kita benar-benar memahami tanah atau hanya sekedar memberi pupuk. Karena pada akhirnya tanaman tidak butuh banyak hal. Mereka hanya butuh akar yang sehat, tanah yang hidup, dan manusia yang mengerti cara merawatnya. Jadi lain kali saat kemarau datang, jangan buru-buru menambah pupuk. Tanyakan dulu, apakah tanah ini masih hidup? Karena dari situlah semua kehidupan dimulai.